rintihan cewek nangis. Mungkin dia mikir aja, ini halusinasi gua ya. Yang kedua kali suara ketawa. Nanti di video ada. Itu yang denger juga dari layanan lain yang ada posisinya agak jauh. Ini yang terbaru. Ini yang kedua, Cok. Yang kedua. Yang pas lu langsung diri juga, ternyata di situ lu langsung diri pas gue teriak-teriak. Buka ya. Nah ini yang suara apa? Nangis lagi. Nah itu gue ngerespon tuh. Soalnya kenceng banget benernya. Ini. Sini dah gue panggil tuh yang anak chat. Ini nggak bisa kerekam suara juga ya CCTV-nya ya? Tapi suaranya jelas. gede banget ya. Kalau dia dengernya kecil katanya masih itu. Kalau gue kenceng banget, Cok. Berarti bukan hanya dia nih yang notice di ruangan itu kan. Ditambah lagi ada 3 orang yang dengar suara ketawa lagi. Dia inisiatif merekam handphone. Merekam video menggunakan handphonenya, ditaruh di komputer untuk merekam kejadian tadi. Semoga teror tadi ada nih buat bukti, nggak hanya hoax. Di play record bang, hanya 9 detik, otomatis videonya ke stop. Nggak ada yang menyentuh handphone dia padahal. Tiba-tiba mati sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Badru Capslock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan kali ini kita kedatangan lagi nih sob, salah satu narasumber yang mau bercerita tentang kisah pengalaman horornya. Tadi di belakang layar beliau sempat cerita nih dan bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo bang, siapa namanya bang? Ilham bang, panggilan gaul gua Melki bang. Melki. Itu nama panggil asli atau nama panggung? Nama panggilan dari kecil karena kan itu artinya melodi giri. Jadi saya main gitar, jago di melodi lah. Tinggal di mana bang Ilham nih? Saya di Celeduk Tangerang. Oke, sapa dulu bang warga Tangerang nih. Halo warga Tangerang, salam Gibah Misteri. Yoi, dan kita terima kasih bang Ilham ya, udah nyempetin waktunya buat datang ke sini berbagi sepengalaman buat teman-teman di rumah. Tahun berapa nih bang Ilham kejadian? Kisaran 2007 bang Badru. 2007 ya? Iya. Oke, zaman masih muda tuh. Masih ganteng-ganteng banget. Masih ganteng-gantengnya ya. Sekarang sisa ganteng. Umur udah banyak. Oke, tahan bang Ilham ya. Iya. Sebelum kita ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Dan buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah misteri sini. Sebelum masuk ceritanya, seperti biasa, kita kata syahdu dulu. Jangan pernah menjadikan orang tua sebagai dana daruratmu. Dan buat teman-teman yang udah nikah nih dan nanti bakal punya anak atau yang punya anak, jangan menjadikan anak sebagai investasi masa depanmu. Jadikan anak sebagai masa depan untuk mendoakan kita di akhirat nanti. Oke, langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Bang Melki, kisah pengalamannya nih? Ya, Bang Badru, jadi sekitar tahun 2007 ya Bang ya. Saya baru lulus kuliah, itu baru banget. Bingung nih mau ngelamar kerja di mana. Terus saya cari-cari info di keluarga. Itu ada yang butuh untuk staff operasional call center. Operasional call center ya. Saya coba apply melalui orang dalam Bang Badru. Nah, orang dalam ini kebetulan posisinya ya lumayan kuat lah. Itu the power of orang dalam. Setelah itu dikasih tempat tuh gedungnya di sebelah sana, kata dia. Wah, ini bangunannya kayaknya bangunan lama nih. Saya ceritain dulu Bang Badru ya. Jadi di call center BUMN ini ada 2 akses pintu masuk. Satu dari tangga untuk tamu VIP, satu dari lift. Di bawahnya itu masjid. Sekelas masjid Jami lah, jadi cukup besar.
Nah, saya masuk ke tangga VVIP. Di situ vibe-nya itu udah nggak enak, udah vibe sepi, vibe-nya itu udah mencekam lah waktu itu kan. Ketemu dengan pimpinan supervisor di sana, kenalan kan, dikasih job desk-nya seperti apa. Ternyata saya ketinggalan batch atau kelas. Ada teman-teman seangkatan saya yang sudah masuk kurang lebih 10 hari Bang Badru. Jadi saya sendiri nih, sendiri pelongo kan, ini gimana nih cara belajar, dikasih buku tebal segini kamu belajar sendiri, apa itu profil perusahaan, bagaimana cara melayani pelanggan, bagaimana complaint handlingnya seperti apa, kamu harus belajar dikuasai sendiri. Ya setelah itu saya dituntun nih sama asisten manajer perusahaan call center ini untuk room tour lah, pengenalan ruangan. 2007 Bang Badru, itu saya ingat banget, usia saya masih 26 tahun lah, masih ganteng-gantengnya. Lagi imut-imutnya itu. Dimasukin ke ruangan, jadi modelnya itu call centernya itu cukup luas, tapi bukan seperti warnet Bang Badru, tapi ada pulau. Satu pulau itu ada 4 komputer, ada 4 komputer. Untuk laki-laki itu shiftnya sore dan malam. Untuk karena saya masih baru, training 2 minggu pagi. Di situ belum ada gejala-gejala ataupun perkenalan dari makhluk halus. Berjalannya waktu, sering dapat omongan dari senior di sana. Saya kan di sana itu masih junior jatuhnya ya. Iya, masih baru ya. Masih baru kan. Senior bilang hati-hati, di sini ada penunggu, kuat-kuatin aja mental, apalagi shift malam. Itu yang bilang senior, bukan security. Kalau security bilangnya ada tapi di tempat yang lain. Jadi gambarannya di tempat saya itu ada 10 gedung. 10 gedung panjang ke belakang, kurang lebih 300 meter panjangnya. Kiri kanan itu ada gedung 10. Nah, saya itu di gedung ketiga. Seperti saya bilang tadi, di bawahnya masjid, lantai 2 dan 3 itu operasional call center, lantai 4 kosong. Sering berjalannya waktu, pernah di satu malam, nggak bisa saya lupain sekali Bang Badru pengalamannya. Jadi kita shift malam itu hanya 4 orang. Oke. Ya, untuk melayani seluruh pelanggan perusahaan itu se-Indonesia. 4 orang. Hanya 4 orang. Indonesia ya. Jadi kita ada semacam jokes, lu Kalimantan, gua Sulawesi, lu Jawa, ini Pulau Indonesia Timur. Gila ya. Kalimantan seluas itu 1 orang ya. 1 orang. Mega. Itu ada jokesnya segitu kan. Ya. Nah, pernah di satu malam itu saya samarkan aja namanya si Angga ya. Kita di satu pulau itu ada 4 itu penuh untuk shift malam. Untuk rutin telepon yang masuk itu Bang Badru, seharusnya jika kondisi teleponnya sedang sepi atau aman-aman aja kata anak-anak, itu harusnya berurutan. Komputer 1 yang terima, saat komputer 1 menerima telepon, ada telepon lagi yang masuk, komputer 2 yang terima. Setelah itu komputer ketiga dan keempat. Jika komputer kedua atau ketiga ini sedang break atau istirahat, berarti loncat ke komputer yang standby. Jadi tidak mungkin hanya di komputer 1 terus yang menerima telepon. Tapi di malam itu terjadi anomali. Kelainannya yaitu si Angga ini terima telepon dari, saya lupa bapak siapa, antara jam 1 malam. Saat si Angga mendata atau melayani pelanggan namanya Pak Dodi ini, kurang lebih 1 menit, tiba-tiba ada telepon masuk. Seharusnya telepon itu jatahnya ke saya atau ke sebelah saya, ya kan? Atau ke nomor 4. Tapi ini kenapa ke Angga lagi? Itu terjadi anomali. Nah, dengan tampilan pop-up itu anonymous. Anonymous itu nomor telepon tidak dikenal. Seingat saya di tahun segitu itu yang pakai provider Indosat M3. Normalnya untuk telepon masuk itu ada nama pelanggan, nomor teleponnya, area mana dia tinggal, dan keterangan detail nasabah perusahaan kami. Tapi pada saat kejadian itu, si Angga menerima telepon setelah Pak Dodi ini, ada telepon yang intercept, telepon langsung masuk, anomali, harusnya ke saya. Iya, harusnya mental ya. Harusnya ke saya, tapi masuk lagi ke Angga. Si Angga kaget, loh kok ke gua lagi? Dengan sudah itu ada greeting, si Angga pun harus greeting ulang atau mengucapkan salam ulang, karena si Pak Dodi ini udah terputus teleponnya. Baik, ada yang bisa kami bantu Ibu? Enggak Mas Angga, kata si ibu ini ya, ternyata suaranya perempuan. Saya tidak ingin melaporkan apapun. Saya cuma mau bilang jangan duduk di komputer itu. Si Angga bingung. Kok jangan duduk di komputer itu? Ada yang bisa kami bantu Ibu? Permasalahannya, iya saya bilang jangan duduk di komputer itu. Agak naik nih tensinya nih. Tapi hanya dua kali dia ngomong.
tek, telepon terputus. Setelah itu telepon normal lagi, masuk ke saya, masuk ke sebelah saya, masuk ke sebelah saya. Tapi kondisi Angga ini agak sedikit terganggu karena ada telepon misterius ini. Dia inisiatif bukan mengakhiri shift ya, mengakhiri pekerjaan saat itu untuk ke ruang captain. Captain itu kalau di zaman saya itu leader lah. Dia pengen mendengarkan ulang recording dari transaksi yang anomali tadi. Dia bilang ke Pak Captain, namanya Pak Bima, Pak Bima saya mau denger dong rekaman transaksi saya tadi jam berapa? Jam 1 pas. Nah pas didengar transaksi itu hanya ada suara Pak Dodi yang pelanggan pertama yang benar yang manusia dan suara si Anggi. Begitu suara si telepon yang misterius ini itu hanya diam. Terus ada suara si Angga lagi ngomong, kayak kita lihat di ronsen di detak jantung rumah sakit ya, kayak gitu. Kalau ada orang ngomong itu kan berarti dia garis-garis, kalau diam berarti dia lurus. Nah itu diam, ada lagi suara Angga, diam, ada lagi suara Angga. Jadi yang kedetek cuma suara si Angga doang? Hanya suara Angga. Si Angga pun jadi agak down malam itu. Balik lagi seperti aktivitas. Di hari kedua kita shift bareng lagi sama si Angga. Kebetulan saya sama si Angga kan cowok itu seringnya shift barengnya tuh peluangnya lebih besar ya. Terulang lagi, selalu di komputer itu lagi. Komputer itu ditandain dengan 1. Jadi setiap komputer itu atau PC itu atau bilik itu dinomorin 1, 2 sampai ada 100. Di komputer 1 itu kenapa kita milih tempat komputer 1? Karena spotnya memang paling asik kalau untuk malam, sepi, jauh dari CCTV, jauh dari hiruk pikuk orang-orang yang lewat. Terulang lagi Bang Badru. Gimana tuh awalnya tuh? Sama, dia menerima telepon selalu intercept. Jadi masuk tanpa melewati routing telepon yang seharusnya. Kenapa nggak ke komputer sebelahnya? Padahal kondisi tidak queuing atau tidak antrian teleponnya. Standby semua. Dan lagi-lagi mengucapkan, tolong jangan duduk di situ, sudah saya bilang. Rambut saya mas dudukin. Rambut loh. Hari ketiga kita rapat nih teman-teman shift malam sama Captain. Pak gimana nih kejadian teror kayak gini? Ini sudah agak mengganggu. Walaupun belum ada penampakan ya Bang Badru ya. Tapi sudah agak mengganggu. Yaudah sepakatan shift malam tidak boleh ada lagi yang duduk di komputer 1 itu. Pas posisinya itu di pojok sekali. Hook di pojok. Berjalannya waktu perusahaan kami menerima karyawan baru. Ada anak yang rumahnya agak jauh. Jadi dia terpaksa bermalam. Rumahnya di Bogor kalau nggak salah Bang Badru. Bermalam di mana tuh? Di kantor. Karena kan dulu kereta masih sampai jam 10 ya, belum sampai jam 12. Nah, dia shift middle, pulang jam 4 subuh, terpaksa dia harus nunggu lagi kereta yang agak pagi. Di tengah-tengah dia tidur di kantor itu, karena dia sudah off duty atau selesai tugas, dia tidur di komputer 1. Bukan tidur di meja, tapi di bawahnya itu seperti karpet seperti ini. Dia tidur, telepon posisi standby. Ingat saya waktu Nokia masih poliponik. Dia ditelepon, kalau nggak salah Pak Eko namanya. Dia pikir temennya. Kita nggak ada yang menghiraukan telepon itu, karena kita fokus melayani pelanggan. Jadi di 2, 3, 4 ini ada saya, ada teman-teman saya yang lain, fokus melayani pelanggan. Di komputer 1 itu si Eko ini tidur, dia ditelepon. Diangkat private number, tampilan di handphone Nokia-nya. Dengan setengah ngantuk dia mengangkat telepon, dia bilang, "Siapa nih? Mas, jangan tidur di situ ya. Udah berapa kali sih saya harus bilang. Ibu siapa? Nggak perlu tahu saya siapa." Kurang lebih kayak seperti itu Mas transaksinya. Pokoknya jangan tidur di situ. Kenapa memangnya? Rambut saya itu udah ditidurin, saya nggak bisa gerak. Rambut saya panjang. Nah si Eko kan mungkin karena anak baru ya, polos, terus dia agak-agak setengah teriak gitu. Wih siapa nih? Mengganggu operasional. Akhirnya kita pakai bahasa tubuh aja. Keluar dari operasional dulu. Setelah keluar operasional baru kita tanya, apa sih yang terjadi? Ini bang, tadi gue ditelepon. Private number, dilihat, iya kita cek handphonenya.
Dan si Eko ini disuruh minggir dari komputer satu ini. Karena merasa yang punya rambut didudukin sama dia. Itu orang apa siapa bang? Nah, menurut lu gimana? Kata saya kan, itu senior kita yang iseng, apa teman-teman cewek yang si Fagi yang iseng apa gimana? Enggak sih, itu kayaknya udah berapa kali masuk ke komputer juga. Dulu si Angga juga di komputer 1-2-3 hari ditaruh seperti itu. Nah, kita lupa nih ngasih tahu lu Eko anak baru. Nah, berlanjut 2010 atau 11 kantor saya itu mengalami renovasi besar-besaran. Dibikin lebih modern karena semakin bertambahnya jumlah pelanggan perusahaan kita kan. Tapi spot yang komputer nomor 1 itu nggak berubah. Maksudnya nggak berubah, makhluk Kunti ini selalu meneror di komputer itu. Terbukti pada saat shift pagi itu kan cewek-cewek ya bang ya. Kalau malam kan cowok-cowok mulai dari jam 3 sore itu udah cowok yang kebanyakan. Kalau pagi itu masih cewek. Nah, siapapun yang duduk di situ seringnya diteror kesurupan, ngetik-ngetik nggak jelas, atau di belakang dia merasa diliatin, atau saat komputer itu ada suara gitu, suara-suara yang annoying ya, yang sangat mengganggu lah. Nah, itu sudah menjadi rahasia umum ternyata nih, udah jadi gibah kantor. Pokoknya jangan duduk di situ. Mungkin kalau waktu itu Gibah Misteri udah ada langsung pergi Gibah Misteri sini dia. Bisa. Rutinitas saya kan memang di call center ini seringnya masuk shift sore dan malam ya Bang Badru. Karena tekanan ataupun beban kerja yang cukup tinggi, jadi saya pakai headset itu berjam-jam. Kepala saya migrain, pusing. Saya kibarin bendera nih. Waktu saya masih operator kan, saya kibarin bendera untuk izin pulang cepat dengan maksud untuk istirahat. Kata leader saya, tanggung Melki, tinggal 2 jam lagi. Waktu berarti posisi jam 10 malam. Saya pulang jam 12. Tapi udah nggak kuat pak, saya bilang. Saya udah pusing migrain. Ya udahlah, dikasih surat perizinan, saya mengisi formulir untuk pulang cepat. Izin pulang cepat. Jadi di kantor saya itu kan tadi saya bilang ada 4 lantai ya mas ya. Ada 2 akses pintu, satu melalui tangga darurat, satu melalui lift. Saya pulang lewat lift. Selalu teman-teman itu pulang lewat lift. Jarang sekali yang pulang lewat tangga darurat. Karena akses ke parkiran agak muter kalau lewat tangga darurat. Saya nggak notice, begitu saya masuk pintu lift itu, saya nggak notice ada tanda panah merah ke atas. Logikanya berarti ada yang mencet dari lantai atas. Karena saya lagi posisi pusing, main masuk aja saya lift. Masuk, loh kok ke atas? Udah ketutup kan? Loh kok ketiga? Loh kok keempat? 4 itu lantai yang paling atas ya. Itu nggak ada operasional, nggak ada kehidupan, nggak ada aktivitas. Pagi siang aja nggak ada, apalagi malam. Karena udah posisi pusing, pengen buru-buru pulang gitu kan. Lantai 4 itu kebuka pintunya, sangat gelap sekali. Kondisi masih agak pusing. Lihat kok, oh ini lantai 4 kayak gini kehidupan malamnya. Gelap, itu udah merinding. Siapa yang mencet ini lantai 4 nih? Apa anak-anak iseng? Masih belum mikir ke arah situ kan. Tapi begitu saya tegesin seperti pohon Natal, Mas Badru. Di luar lift itu? Di depan lift kurang lebih 2 meter. Saya ngeh, pohon Natal kan hijau ya. Tapi ini hitam, gelap. Apa iya saya pikirnya ke bulu Pak Wowo, genderuwo. Gelap mas, tapi ada kayak bulu tapi kayak pohon Natal tinggi. Di depan lift itu, saya mau zoom lagi, ada suara sepatu langkah. Buru-buru saya pencet down ke bawah. Karena liftnya tadi saya bilang lift bangunan lama, jadi agak macet. Aduh, saya mencet aja buru-buru, ayo buru. Baru dia ketutup. Saya dengar, kalau di dalam lift itu kan kita masih bisa dengar suara orang yang di lantai itu ya. Tunggu, kata dia. Wah, berarti orang nih. Ada orang berarti di atas. Saya mikirnya jam segitu pasti security. Karyawan nggak mungkin. Pasti security. Saya turun ke lantai 1. Karena saya penasaran kan, coba saya tunggu semenit. Kalau memang itu manusia atau orang, harusnya tanda panahnya ke atas lagi Mas Badru. Liftnya ke 4 lagi. Oh, iya, kalau dia mencet. Ya. Karena mungkin dia mencet nih. Karena mungkin saya udah keburu tutup nggak dengar. Saya udah ke lantai 1. Kalau emang itu manusia, harusnya dia mencet. Tapi saya tungguin kok
lift tanda panahnya nggak ke atas. Wah ini udah nggak bener ini. Udah buru-buru pulang ke kantor, pulang ke rumah, sorry. Nah, 2012 saya diangkat jadi leader. Jadi di call center saya itu jika ada operator, kita sebutnya operator ya, yang membutuhkan bantuan dari leader, itu dia harus mengibarkan bendera, Bang. Karena kan kita kan hanya melihat kepala manusia aja kan. Kita nggak bisa ngeliat tangan dia begini. Kalau dia mengibarkan bendera berarti dia butuh bantuan. Saya samperin. SOP-nya seperti itu. Nah, pernah satu malam saya tugas, itu bendera dikibarkan di komputer 1. Saya notice, ini kan udah kesepakatan nggak boleh ada yang malam di sini. Ataupun ada yang melanggar, pasti dia mengalami teror. Kok ada yang ngibarin bendera di komputer 1? Jam berapa itu ngibarin itu? Sekitar jam 1, jam 2. Tengah malam ya? Ya, nah itu kalau lagi banyak, saya nggak hiraukan ada bendera. Karena gue orang lama nih Bang ya, gue ngeh nih, ini pasti bukan manusia. Karena kita udah tahu komputer 1 ini udah kesepakatan nggak boleh ada yang nempatin. Saya tanya ke teman, lu tadi ngeliat bendera nggak? Iya, tapi gue nggak samperin, males. Takut apa males? Males lah, udah nggak bener tuh. Gue ada inisiatif sih Bang, sebenarnya mau melangkah ke sana. Cuman gue ngeliat nggak ada kepala manusia. Iya, karena gue udah ngeliat nggak ada kepala manusia, ya udahlah ini mungkin dia pengen mengganggu atau kenalan atau mengasih tahu kalau dia itu masih eksis. Sejak 2007 loh Bang. Tuh akhirnya abang nggak mutusin buat nyamperin? Enggak. Karena jaraknya cukup jauh Bang. Karena kan leader itu kan dia mobilitasnya harus mengawasi seluruh operator yang petugasnya. Komputer 1 itu paling ujung di hook, dia di ujung banget. Ruang kerja saya itu bisa ngelihat ada manusia atau enggak itu dari kepala. Saya lihat di situ nggak ada kepala yang tugas. Kalaupun ada, nggak mungkin sudah ada kesepakatan dari teman-teman. Komputer 1 tuh nggak boleh ditempatin. Kalau malam ya? Kalau malam. Akhirnya pihak kantor sekitar tahun 2012 saat saya menjadi leader itu berinisiatif untuk memanggil orang yang bisa lah Bang Badru untuk berkomunikasi dengan penghuni ini yang diidentifikasi mungkin sosok wanita ya. Ternyata masuk ke salah satu teman saya namanya si Ingrid. Ingrid ini memang secara fisik memang agak lemah. Dia sering jadi korban ataupun kemasukan di komputer yang nomor 1 itu. Setelah dimediasi dengan berontak-berontak segala macam, matanya melotot, udah dipegangin beberapa teman-teman laki yang cowok, dia tetap nggak mau diusir karena dia sudah menghuni di kantor itu sebelum Indonesia merdeka. Buktinya apa? Ada prasasti di dekat gedung antara saya dengan gedung nomor 2 itu, prasasti batu nisan, tanda tangan didirikannya gedung ini tahun 1946. 1 tahun setelah merdeka ya? Nah, 1 tahun setelah merdeka. Berarti kesimpulannya dia mungkin noni-noni Belanda. Ataupun orang pribumi, kita nggak tahu ya Pak. Tapi dia nggak mau diusir dari situ. Itu pas interaksi kayak gitu dia nggak mau diusir? Saya nggak mau pergi. Ditanya maunya apa, dia tetap nggak mau pergi. Dia selalu standby di pohon beringin yang besar Mas Badru. Pohon beringin itu lokasinya antara gedung saya dengan parkiran motor. Di situ dia selalu bersemayam lah. Ya setelah itu akhirnya kantor bermediasi dan pihak kantor memutuskan bahwa ini tidak ada jalan keluarnya. Sudah sering diadakan acara pengajian di kantor, tausiah, lalu ada selamatan untuk ya bangunan itu sendiri karena kan kita operasional bertambah ya Bang ya, dari 2 ke 3. Tetap teror itu selalu ada, tapi hanya di lantai 2 dan komputer 1 itu. Di lantai 3 sih aman-aman aja. Belum ada cerita yang sosok ini naik ke lantai 3. Nah, setelah kejadian itu udah mulai agak tenang nih suasana kantor. Kebiasaan kita kan kalau cowok-cowok sih malam itu kan dulu belum ada online shop ya Bang, untuk pesan makanan ya. Masih tahun segitu kan. Belum ada GoFood gitu ya? Belum.
Kita inisiatif untuk patungan lah untuk shift malam itu. Ada 12-16 orang, semua layanan. Kekumpul berapa ratus ribu untuk beli martabak. Cukup banyak kan? Pas lagi malam itu saya yang kedapatan jatah untuk jalan. Karena saya kan posisi leader ya, jadi bisa meninggalkan operasional sebentar, ada backup dari leader yang lain. Kalau operator untuk meninggalkan nggak bisa, karena kan dia harus ada jadwal break atau istirahatnya sendiri. Saya berdua nih sama si Angga yang penerima telepon misteri ini. Gak, kita beli makan yuk. Iya, tapi kan kita harus ngelewatin pohon beringin itu. Wah, bismillah aja dah Mil, kata si Angga. Semoga enggak. Yaudah bismillah. Keluar dari lift, belok ke kanan itu udah langsung pohon. Kita menuju ke parkiran, motor saya ada di situ. Saya udah nggak berani ngeliat ke atas, Mas Badru. Bismillah aja, saya hanya ngucap bismillah, si Anggi juga diem. Beberapa langkah dari pohon itu saya dilempar sama buah apa ya saya nggak ngerti, tapi itu jatuhnya dilempar, bukan buah jatuh. Kalau buah jatuh, ini pohon harusnya jatuhnya begini. Posisi saya udah agak berapa belas meter dari pohon. Masa iya buah jatuhnya begini? Berarti memang dilempar. Dan sesekali dengar suara ketawa tapi nggak jelas. Jadi saya sama Anggi itu udah buru-buru panik. Ya udah kita minjem motor security aja. Karena udah nggak berani ke parkiran. Walaupun sudah melewati pohon beringin tadi kan. Mau ke parkiran, ya udah kita pinjam motor security aja. Jaminannya ID card tanda pengenal. Sama security bilang, kenapa lu pada lari? Iya pak, dilemparin di pohon beringin. Ya cuma dilempar. Saya aja kalau kontrol gedung-gedung kalian itu juga minimal berdua mas. Cuma dilempar katanya. Cuma dilempar. Mau ngapain? Mau beli martabak? Udah nih pakai motor sebentar. Karena kita orang lama kan udah kenal, jadi nggak perlu pakai jaminan ID card lagi. Itu Mas Batu teror yang di pohon beringin. Tapi itu nggak ngelihat bang, yang lempar itu siapa, sosoknya nggak ada, cuma dilempar. Hanya dengar suara ketawa. Oh ketawa. Hanya dengar suara. Dan itu sangat jauh dengarnya. Ketawa wanita atau laki? Perempuan. Dan itu dari atas suaranya, bukan dari belakang atau dari depan. Dan langsung merinding sih pada saat itu, merinding. Jadi kita inisiatif, udah kita pinjam motor depan aja, security. Di tahun 2013, saya cinlok lah pacaran sama karyawan. Oh, cinlok itu cinta lokasi ya? Ya, cinta lokasi. Bukan cilok, itu makanan. Bukan, itu makanan bang. Oh iya. Cilok, pagi. Saya pulang tugas malam, pagi. Pacar saya ini masuk pagi. Jadi ketemunya hanya papasan aja. Teleponan, sampai di rumah masih teleponan. Nah, dia itu masuk jam 10 pagi. Tapi karena dia rajin, jam 9 udah sampai kantor. Make up, dandan di toilet cewek, Bang Badru. Gambarannya toilet cewek itu kacanya cukup besar. Ada 2 wastafel. Di sebelah kanannya itu ada 3 bilik toilet. Tapi atasnya masih kelihatan. Jadi nggak langsung ketutup. Dia lagi dandan, make up, selfie, saya minta pap gitu kan. Zaman-zaman segitu kan minta pap ya bang, minta foto. Pap dong, biar semangat nih. Pap dong. Aduh, Oke. jadi malu kalau diinget-inget. Ingat masa muda ya. Minta pap dong, iya sebentar kata dia. Dia make up dulu, ambil posisi. Langsung sontak dia dengar suara teriak dari 3 bilik toilet ini. 3 bilik toilet ini ada teman-temannya yang mau masuk kerja jam 10 pagi. Setelah dilihat ternyata ada kepala perempuan. Itu kelihatan mas dari dia. Pada saat selfie itu masih kelihatan. Itu kepala menembus bilik 1, 2, dan 3. Tes. Dan itu bolak-balik. Sontak 3-3-nya nggak sempat, ya maaf mungkin lagi store tunai ya, nggak sempat mencet flash. Langsung pada kabur. Dan ditanya kenapa? Iya, si Kunti lewat nongolin, tembus ke 3-3. Nggak ngucapin, nggak ngetawa atau nggak ngucapin apa, atau nggak melihat. Jadi hanya lewat begitu aja di depan mereka. Gila. Itu pagi, mas, jam 9, setengah 10 lah. Karena kan dia duty jam 10 ya. Dia 9 udah nyampe kantor, setengah 10 itu dia dandan. Itu 3-3 langsung keluar. Dan itu jadi rame itu di shift pagi. Jadi heboh gitu. Jadi heboh lagi kantor gara-gara ada yang tembus.
Ya udahlah, mungkin dia memang ruangnya di situ, dia nggak mau diusir juga. Sekiranya sampai saya resign 2017, saya 10 tahun di sana. Setelah saya resign dari perusahaan di Jakarta Pusat, 10 tahun kan, 2017 sampai 2017. Saya masuk lagi nih ke anak perusahaannya. Perusahaan yang sama. Anak perusahaan dari tempat call center saya yang pertama ini. Karena anak perusahaan dan orang-orangnya juga ternyata ada 10 orang Bang Badru yang ditarik, yang masuk ke anak perusahaan ini. Jadi kita udah nggak perlu adaptasi lagi. Karena orang-orangnya sama, pola kerjanya sama, shiftingnya sama, dan hanya beda di layout aja. Kalau yang ini di daerah Jakarta Selatan, maaf saya nggak bisa sebut namanya, hanya terdiri dari 2 bangunan dan parkiran cukup luas. Bangunan operasional call center-nya tapi tidak begitu luas yang di pertama. 2 bangunan ini maksudnya 2 lantai atau 2 lantai. 2 gedung? 2 lantai dan 2 gedung. 1 gedung lagi ruangan serbaguna, aula. Ya, untuk operasional hanya di lantai 2 saya, hanya 1 lantai itu aja. Di lantai kedua ini sudah mengalami 2 kali renovasi Bang Badru. Gambarannya kurang lebih bangunan ini dari tahun 2000. Awal-awal kerja cuma dengar suara dari teman-teman di sini, nggak begitu angker, tapi ada aja yang mengganggu. Oke lah, pada suatu malam, waktu itu zaman COVID ya Bang ya, 2021 saya masuk. Zaman masih COVID, masih sering rapid test. Nah, di peraturan kantor saya ini cukup ketat ya Bang ya. Jadi setiap jam 2 minggu sekali, jam 7 pagi itu kita harus rapid test. Kita harus rapid test per 2 minggu sekali. Bagi tenaga kerja yang tidak lolos, dia harus dirumahkan, WFH. Nah, untuk mengambil nomor antrian rapid test ini, itu jam 6 pagi. Karena saya shift malam, pola shiftingnya sama dengan yang di kantor saya sebelumnya. Saya memutuskan untuk menginap aja di kantor dah. Daripada harus pulang ke Ciledug kan. Saya baik nginap. Nah, nginap di kantor. Di kantor itu lumayan fasilitasnya ada restroom, ruang istirahat, ada PlayStation juga, TV 43 in, 32 in, jadi cukup dimanjakan lah kita. Manjakan banget itu ada PS. Ada kulkas, jadi nggak berasa waktu. Saya sama teman ini nggak bisa tidur karena udah pola habit saya itu seperti Batman, pagi tidur, malam kerja. Oh iya, kalong. Kalong kan. Dari jam 12 sampai jam 5 itu saya sama Rizky, teman saya, duduk tidur di sofa bed sebelah-sebelahan. Hanya bertiga. Satu lagi saya lupa. Tapi yang notice itu saya sama Rizky jam 12 sampai jam 5 pagi ini mendengar seperti suara cewek nangis. Kayak isaknya tuh nangis, sedih banget. Saya pikir saya aja Bang Badru yang denger kan. Ganti posisi masih dengar suara lagi kan. Paginya begitu saya mau ngambil nomor urut antrian untuk rapid test, saya tanya, Ki, semalam dengar suara cewek nangis gak? Iya Bang, gue juga dengar. Kalau nggak ngomong, pikir saya doang. Ternyata dia juga dengar. Tapi dia nggak berani ngomong karena dia takut sayanya juga kenapa-kenapa, ya kan? Entah kita ninggalin ruangan atau gimana, karena kan itu ada aset juga kan, ada PlayStation segala macam. Udahlah, kita baru tahu nih berarti ada penunggu nih di ruangan ini kan. Nah, habitnya teror ini selalu datang pada saat penerimaan karyawan baru. Per 6 bulan atau kurang lebih per 6 bulan itu ada karyawan baru Bang. Selalu meneror karyawan baru. Gimana tuh? Terornya itu, jadi pernah namanya si Bio. Jadi ruangan lantai 2 ini direnovasi untuk ekspansi perbaikan pelanggan. Jadi ruangannya dibagusin lagi. Kita ke ruangan yang tadi saya bilang di aula tadi, ruangan serbaguna. Menjelang subuh itu jam 3. Jadi setiap jam 2 pagi sampai jam 3 pagi itu ruangan kita didisinfektan semprot. Selama 1 jam penuh tidak boleh ada orang yang masuk ke ruangan. Karena kan baunya itu udah kurang bagus ya Bang ya, dihirup ya, kan disinfektan ya. Entah dia iseng atau lupa, ada chargeran dia yang ketinggalan, dia harus ngambil. Posisi jam 2.30. Harusnya kan belum boleh masuk, harus jam 3. 2.30 pagi dia, gua ngambil casan gua ketinggalan Tapi dengan kondisi ruangan yang asap. Karena kan disinfektan tadi kan.
Dia ngambil, kok ada suara keyboard diketik-ketik. Dia langsung respon, "Woi siapa tuh yang masih di dalam ruangan?" Kok nggak nyaut. "Woi siapa tuh yang masih di ruangan? Ayo keluar, udah jam 2:30 nih." Masih suara ketik-ketik itu lagi. Udah nggak beres, dia langsung kabur, lari, cerita ke teman-teman di bawah. Setelah jam 3 masuk ke ruangan, normal seperti biasa bang. Menjelang azan subuh, dia ke toilet untuk ngambil wudhu nih. Nah, mau ngambil wudhu di toilet di luar gedung, bukan toilet dalam gedung. Di kejauhan dia melihat sosok kaki jalan tanpa ada badan dan kepala. Wih, gila. Balik lagi dia nggak jadi ke toilet ataupun wudhu. Nggak pingsan dia? Enggak, cuman untuk mentalnya sih kuat sih. Gila. Untuk mentalnya kuat. Kalau gue udah kabur itu bang. Terus. Akhirnya setelah dia papasan sama sosok yang nggak ada badan dan kepala ini, dia balik lagi ke ruang operasional, ceritalah ke teman-teman kan, tadi gue ketemu sosok seperti ini loh, nggak ada badannya cuma kaki aja lewat. Masa? Iya. Jadi rame tuh kantor bang tentang teror hantu ini. Inisiatif ada yang nanya ke security ataupun office boy yang udah lama kan, memang katanya aula ini kerajaan atau kumpulnya mereka. Tapi nggak ada yang ganggu, hanya nampak. Berlanjut bekerja di sini, sudah hafal nih bagaimana kondisi malam seperti apa. Memang suasana kerjanya lebih nyaman dibanding yang kantor saya sebelumnya. Dari segi orang-orangnya, dari segi tugas dan tanggung jawabnya. Jadi setiap malam itu jam 2 sampai jam 3, seperti yang saya bilang tadi, 1 jam penuh ruangan call center itu nggak boleh dipakai karena disinfektan, penyemprotan kan. Ada teman saya namanya si Alpin, saya satu shift sama dia, terus dia bilang, "King, gue duduk di sini ya." King itu siapa tuh? King itu saya bang, saya panggilan di sana King. Oh King, kenapa tuh? Karena bentuk teman-teman manggil karena respect, karena saya kan orang lama di perusahaan sebelumnya dan jam terbang saya udah lama lah. Dari 2007 bang. Oh senior ya. Mungkin mereka masih SD, SMP. Saya udah kerja di call center. Iya sih. Iya kan. Manggil, "King, gue duduk di sini." Iya, karena itu spot favorit dia ternyata kan. Oke lah. Walaupun saya senior, saya dipanggil King, saya tetap hargai. Oke, saya ngalah. Nggak akan duduk di situ. Di malam itu satu ruangan itu yang mencium bau busuk itu hanya si Alpin. Dan kebetulan teman si Alpin ini namanya si Dayat. Itu punya six sense, dia punya indera keenam, bisa ngelihat yang nggak bisa kita lihat seperti manusia normal. Pada saat telepon masuk, itu dia udah nahan untuk muntah bang karena saking busuknya di komputer dia. Tapi yang lain enggak. Saya di seberang komputer dia nggak merasakan, tapi hanya si Alpin ini. Ternyata si Dayat ini, temennya si Alpin yang satu shift sama saya, itu dia punya penglihatan yang dikaruniai lebih baik dari kita. Itu dia ngelihat ada kunti di belakang dia persis. Entah sedang begini, terkesan ingin menyerang. Maka itu yang membuat si Alpin ini seperti mau muntah. Akhirnya selesai dia menerima telepon dari pelanggan, dia buru-buru ke toilet dan akhirnya jackpot di sana, muntah. Oh, muntah di toilet. Muntah di toilet. Saking nggak tahannya. Dan kita coba tenangin, kita tanya ini kenapa sih terjadi seperti ini. Oh, ada si kunti itu, versi si Dayat yang bisa ngelihat. Tapi katanya sempat ngecekram bang atau gimana? Seolah ingin mau mencekik atau ingin mendorong gitu, tapi posisi tangannya udah begini. Tapi nggak sampai. Belum. Tapi yang membuat efeknya ke Alpin ini ya muntah. Bau busuknya mungkin seperti bangke, tapi hanya dia mencium bang di situ. Selang 3-4 hari, saya kebetulan dinas malam. Ini berbeda dengan di perusahaan saya sebelumnya. Kalau ini benar-benar seperti warnet bang, ada 3 lorong. Tidak seperti yang di sebelumnya kan call centernya ada pulau ya. Ini dia lorong. Ada 4 baris komputer tapi ada 3 lorong. Satu lorong itu kiri kanan komputer semua. Ini ada 3 lorong. Pernah satu malam, itu saya shift malam jam 10, pulang jam 7 malam. Jadwal break saya jam 12 atau setengah 1 malam Bang Badru.
Saya pesan Shopee Food lah. Karena kan akses mencari makanan cukup jauh kan. Dan memakan waktu kalau kita beli sendiri. Saya pesan Shopee Food. Drivernya udah datang di pos security. Saya bilang, oke Pak, titip di pos security aja. Saya mau ambil. Saya turun. Dan malam itu harusnya saya bertugas 2 orang. Satu lagi teman saya sakit. Nggak masuk karena kecelakaan. Selama duty itu saya sendiri ya Bang Badru. Nggak ada orang sama sekali. Saya meninggalkan ruang kerjaan. Saya ambil makanan ke bawah, ke security. Nah, pada saat ruang kerjaan itu kosong, tiba-tiba di komputer saya itu, sebelahnya itu, memplay YouTube gamelan. FYI, di kantor saya itu tidak bisa mengakses YouTube kecuali dengan akun privilege. Ya, harus ada akun privilege sendiri. Konfigurasi username dan passwordnya, dia harus punya. Tidak sembarang orang yang punya. Nah, di komputer sebelah saya itu tiba-tiba pada saat saya di bawah terdengar bunyi YouTube gamelan seperti Pring Sewu, apa? Iya, seperti itu. Agak creepy juga kan, menyeramkan kan, dan itu dengan volume yang cukup besar. Sehingga semua staf operasional yang kerja malam itu mendengar. Ada satu teman saya si Aliando, dia duduk di paling ujung. Saya di paling ujung sini, dia paling ujung sana. Jadi posisi antara saya jam 7, dia jam 1 posisinya. Dia teriak lah, King, kecilin lah kalau denger podcast. Suara gamelannya sangat besar Bang, sehingga mengganggu teman-teman yang kerja yang lain kan. Dia teriak seperti itu. Kok si King nggak ngerespon? 2 kali dia panggil, King, kecilin lah volumenya. Akhirnya dia inisiatif lari ke komputer saya dan dia sangat lemas, ada di videonya. Dia lemas begitu datang ke lorong saya lagi nggak ada di ruangan. Nggak ada. Nggak masuk Tuh, akal. tuh Nggak nyala masuk sendiri. akal. Nyala sendiri. Nggak masuk Nyala akal. sendiri nih. Nyala sendiri. Nggak aneh di kantor. Dia melihat di PC sebelah saya itu sudah tampil YouTube musik gamelan. Inisiatif dia untuk mengecilkan volumenya dulu, bukan dimatikan. Dikecilkan sama dia. Dia balik lagi nih si Aliando ke komputer dia untuk melanjutkan kerja kan. Saya masih di bawah tuh Bang, masih makan. Kedua kali bunyi lagi suara gamelan dengan volume yang nyaring. Di komputer yang sama? Di komputer sebelah saya. Di komputer sebelah saya persis. Si Aliando inisiatif manggil si Rian. Rian, tolong matiin aja tuh komputer di samping King. Ganggu operasional. Si Rian datanglah ke komputer saya. Pas si Rian mau matiin, Bang Badru, dia melihat tampilan YouTube-nya itu ada 2 tab seperti ini. YouTube A, YouTube B. Di YouTube A itu ada video gamelan. YouTube B ada pose kuntilanak lagi terbang seperti ini, tapi lagi di pause. Tinggal siap diklik. Itu versi si Rian yang mau matiin. Akhirnya dimati-matiin sama dia, udah di close semua, tinggal wallpaper. Aman Rick, udah mati nih YouTube-nya. Gak lama dia jalan, balik lagi ke komputer dia. Ada suara ketawa Bang dari komputer itu. Ketawa, cewek perempuan. Itu jam 1 lah. Tengah malam ya? Tengah malam. Nah itu akhirnya siapa Bang yang nyalahin komputer itu? Nggak tahu. Nggak ada yang ngaku atau nggak ada yang gimana gitu? Awalnya saya mikir itu mungkin staf IT ya, yang iseng atau yang usil. Dia kan bisa meremote kan dari HP. Tapi dilihat tracking historinya itu nggak ada. Dan akhirnya teman saya ke bawah nyamperin saya. Komputer sebelah lu nyala noh. Tiba-tiba. Loh kok bisa, kan ada privilege sendiri kalau untuk nyalin YouTube. Oh iya ya. Baru sadar dia juga. Baru ngeh. Harusnya kan untuk bisa membuka YouTube itu harus ada privilege sendiri Bang. Harus ada akun sendiri. Nggak semua orang bisa. Saya balik lagi ke operasional kan. Ngelihat, saya cek CCTV. Benar, ternyata komputer itu nyala. Nanti di video ada Bang. Nah, ini mati nih PC-nya nih. Nah itu gue denger suara cakaran Cok. Makanya gue nengok. Di PC itu ada cakaran. Pokoknya gue denger suara cakaran di kubikel, makanya gue diri. Tuh nyala. Nyala lagi. Tuh nyala lagi PC. Di malam itu juga saya masih di ruang sebelah, belum masuk ke operasional kan, karena jadwal break saya kan masih sisa 10 menit lagi.
3 orang yang teman saya lagi duty ini, yang mendengar suara gamelan, itu ke toilet. Karena udah diteror nih kan, dia ke toilet lah, minta temenin, agak sedikit takut juga. Ya manusiawi sih bang. Di toilet seperti ada suara orang muntah tapi kayak nggak jadi bang. Gitu. 3-tiganya kabur. Dan 3-tiganya dengar. Karena di bilik toilet itu ada satu yang rusak, satu lagi nggak ada orang. Didorong pintunya emang nggak ada orang. Nggak ada orang. Tapi ada suara itu. 3-tiganya langsung kabur, ada videonya. Dia nggak ngelihat penampakan apa? Hanya suara. Suara aja Hanya suara. gitu. Suara orang mau muntah. Suara orang seperti muntah, kayak keran air dibuka setengah dibuka, nggak keluar air kayak itu. Tapi udah dipastiin lagi itu bukan suara keran. Dan itu mereka 3-tiganya kabur. Berlanjut itu kejadian hari Minggu ke Senin. Nah, ini yang epic di hari Kamis. Akhirnya hari Kamis saya satu shift nih sama si Alpin lagi. Kamis kemarin, masih pertengahan Desember ini. Saya lupa, pokoknya pertengahan bulan lah. Dia sesumbar. Ini kantor kita kok seminggu ini teror makin ada lagi ya. Perasaan dulu nggak kayak gini, kok makin inten makin kesini kan. Coba ntar shift malam sama King kayak gimana, kata dia kan. Malam tuh saya sama dia. Lagi-lagi saya break makan, istirahat makan. Saya saat meninggalkan operasional berarti kan hanya dia sendiri yang ada di lorong itu ya. Karena kan shift hanya berdua kan. Di lorong itu hanya dia sendiri. Dia dengar di pojok tiang itu, di belakang komputer saya, antara komputer dia dan saya itu ada tiang. Tiang itu dengar suara rintihan cewek nangis. Mungkin dia mikir aja, ini halusinasi gua ya. Yang kedua kali suara ketawa. Nanti di video ada. Itu yang dengar juga dari layanan lain yang ada posisinya agak jauh. Nggak ada intinya. Ini yang terbaru. Ini yang kedua, Cok. Yang kedua. Yang pas lu langsung diri juga, ternyata di situ lu langsung diri pas gue teriak-teriak. Buka headset. Nah ini yang suara apa? Nangis lagi. Nah itu gue ngerespon tuh. Saya kencang banget benernya. Ini. Sini dah gue panggil tuh yang anak chat. Ini nggak bisa ngerekam suara juga ya CCTV-nya ya? Nggak bisa. Tapi suaranya jelas. gede banget ya. Kalau dia denger kecil katanya masih itu. Kalau gue kencang banget, Cok. Berarti bukan hanya dia nih yang notice di ruangan itu kan. Ditambah lagi ada 3 orang yang dengar suara ketawa lagi. Jadi di malam itu teror cukup banyak dan hanya menyerang ke Alpin. Nah, akhirnya dia WA saya, King coba lu balik ke ruangan dah. Ini mulai lagi nih keganggu nih. Kenapa? Saya bilang saya lagi makan bang. Langsung disamperin, saya lagi ke tempat ruangan makan. Balik dah ke ruangan dah. Dia inisiatif merekam handphone. Merekam video menggunakan handphonenya, ditaruh di komputer. Untuk merekam kejadian tadi. Semoga teror tadi ada nih buat bukti. Nggak hanya hoax. Di play record bang. Hanya 9 detik. Otomatis videonya ke stop. Nggak ada yang menyentuh handphone dia padahal. Tiba-tiba mati sendiri. Mati sendiri. Dia penasaran. Kok bisa mati ya? Kesenggol kali, tapi siapa yang nyenggol? Balik lagi dia nge-record. Sampai 11 menit. Itu bisa bang. Handphonenya diarahkan ke tiang tadi. Dari durasi 0 sampai 11 menit, saya balik ke operasional. Mengambil casan deh kalau nggak salah ketinggalan kan. Casan saya ketinggalan. Di video nanti ada, itu dia manggil saya, Mel coba lihat videonya, lagi ngerekam nggak? Lagi ngerekam saya bilang. Pada saat ngelihat video handphone dia lagi ngerekam, itu di komputer sebelah saya, komputer nyala sendiri Bang Badru. Nyala sendiri dengan masuk ke wallpaper. Logikanya harus masuk password dulu. Berarti si Kunti ini tahu nih passwordnya. Kalaupun ini sleep atau mode tidur, itu kan harus ke pencet tombol dulu untuk bisa masuk ke ini. Ini enggak. Itu ya. Komputer PC sebelah saya itu udah mati. Dari saya tugas jam 10 itu udah shutdown. Harusnya dipencet dulu baru nongol wallpaper Dipencet. gitu kan. Walaupun nongol, dia minta password dulu, baru masuk ke wallpaper. Nah, pada saat saya melihat handphone si Alpin ini ngerekam, itu dia udah masuk ke wallpaper. Tapi saya nggak ngeh, tapi ada di video.
Nah, balik lagi saya makan. Selesai saya makan, ke ruang operasional lagi, kerja sama dia. Dia ngedengar lagi bang, suara di belakang komputer itu seperti suara dicakar. Gitu. Dan itu dia dengar sendiri. Yang lain belum ada notice kan. Pada saat dia berdiri untuk make sure itu komputer kenapa, komputernya nyala lagi Bang Badru. Dari posisi shutdown. Nah, dari situ dia mulai yakin kalau ini benar-benar ada teror nih di kantor. Dan di malam itu kurang lebih 5 kali berarti dia ditangisin, diketawain, suara sesegukan, suara cakaran dan komputer nyala. 5 kejadian yang membuat dia baru percaya kalau dia sendiri bilang gue baru ini percaya kalau makhluk halus itu ada. Awal dia tadi saya cerita dia ditempel kunti muntah itu dia belum percaya masih. Oh, masih belum percaya. Iya, karena kan dia hanya dari teman yang lain yang melihat, yang bisa melihat. Tapi ini kejadian ini dia baru ngerasain sendiri, ngelihat sendiri, mendengar sendiri suara cakaran, suara tangis, suara sesegukan dan komputer nyala sendiri. Itu kita akhirnya sepakat dengan shift malam jangan sampai sompral. Hikmahnya sih kita percaya mereka ada, takut boleh tapi nantangin jangan. Iya, karena kita berdampingan ya. Kita itu berdampingan, itu aja sih bang. Nah nih Bang Melki, ada teror lagi gak Bang selain penampakan yang tadi tuh di tempat yang baru ini nih yang sekarang masih Abang kerja di situ ya? Kalau teror lain sih ada Bang Badru ya, dan itu seperti yang saya bilang tadi selalu di perkenalannya ke anak-anak baru. Oh anak baru ya, selalu ditampakin. Papasan mau ke toilet ada anak kecil, lalu mau masuk absen dia ngeliat hanya kepala aja yang lewat. Tapi kan itu hanya 1-2 kali aja, nggak yang rutin seperti yang ini terakhir. Sempat ngobrol nih Kang Bang Melki sama security sekitar gitu ya, maksudnya mungkin Pak gua ngalamin kejadian horor nih, Bapak pernah gak selama tugas di situ gitu atau gimana gitu? Iya, ada Bang. Jadi security dan office boy saya juga ceritakan masalah penampakan di kantor. Dia bilang itu memang lumrah karena biangnya itu ada di aula ataupun ruang serbaguna itu. Tapi selama mereka nggak ganggu dan kita jangan nantangin lah. Iya sih benar. Intinya itu. Kadang sifat sompral kita lagi sepi, nongol dong, di mana lu gitu kan? Ya. Nangin ya, pas ditongolin nangis, kabur gitu. Ya kabur. Kita boleh penasaran tapi jangan sampai kepo banget sih. Iya. Iya, apalagi kita orang awam nih Bang ya. Dan Bang Melki ini peka gak sih Bang terhadap hal gaib itu? Enggak, Atau Bang. memang lagi apa sih yang bisa ngeliat kayak gitu digangguin? Seumur hidup sih yang ditampakin jumpscare nggak pernah, tapi ya suara siul-siul, terus dilempar, merinding-merinding, tapi yang sampai ngelihat nggak. Enggak ya. Dan ada kejadian tadi di awal tuh di kantor yang Boy MN yang pertama ya. Dia nerornya by phone. Jangan injak rambut saya. Jangan dudukin rambut saya. Iya, jangan dudukin rambut saya. Itu sosok apa menurut Abang nih? Sudut pandang Abang gitu ya. Dari hasil komunikasi orang pinter yang mencoba mediasi sosok ini ke teman kantor saya, itu sosok cewek Bang. Cewek Iya. yang noni Belanda tadi. Noni Belanda tadi. Nah, maksudnya kata orang pinter tadi itu bisa memastikan kok dia bisa sih masuk ke telepon gitu. Terlalu canggih maksudnya. Belum sampai kok bisa masuk ke telepon ya, tapi memang itu sudah wilayah dia dan dia sudah lama di situ. Jadi mungkin berkat skillnya dia ataupun kesaktian dia bisa merubah, bahkan menyerupai teman itu sering Bang. Sering ya. Mungkin ada kelewat ya Bang ya. Jadi anak baru itu cowok harus pulang jam 5 sore. Sore nih. Cewek jam 5 sore. Karena dia masih baru, dia melihat komputer satu itu ada yang duduk di operasional di komputer itu, cewek juga. Tapi dengan tatapan pucat, sakit, lemes. Mungkin anak baru ini melihat mungkin mbak itu lagi capek kali ya, karena kan pressure kerjaan cukup berat kan. Dia hanya notice mungkin mbak itu capek. Begitu dia pulang, ketemu lagi dengan mbak itu. Hanya beberapa detik Mas Badru, jarak antara dia mematikan komputer, dia notice ada di komputer satu itu ada mbak itu. Tapi wujud manusia ya. Dan dia ketemu lagi di depan lift.
Loh, Mbak ini kok udah ada di depan lift? Dia coba cerita ke senior, senior bilang ya itu perkenalan aja. Perkenalan ya. Ya, memang dia udah penghuni komputer 1 itu. Oke sob, nih kisah pengalaman horor yang dialami sama Bang Ilham atau Bang Melki ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh dan negatifnya. Udah nggak konsennya sob, karena suasana semakin mencekam. Ditambah kita gibah misterinya tengah malam. Merinding pokoknya. Dan kita hidup berdampingan, benar kata Bang Melki. Asal kita jangan nantang ya, karena ya dia, kita ya kita. Cuman kadang mereka ganggu kita sih, dan kadang kita juga ganggu mereka. Banyak tuh manusia yang kayak setan, bercanda maksudnya. Oke, sampai jumpa lagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, makasih banyak Bang Ilham ya. Sama-sama Bang Badru. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.